Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Lampung, kami akan mempresentasikan laporan kemajuan pelaksanaan program Wira Desa kami yang berjudul Inisiasi Desa Hargo Pancuran sebagai Desa Wisata Berpendidikan Berbasis Village. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Diana, saya selaku Ketua Tim dan kelompok Muhyiddin Aprisandi, Agus Prasetyo, Muhammad Juan Pradana, Irsandi Age Pangestu, Dimas Danu Saputra, Hans Halif Afif, Hana Yunis Putri, Muhammad Nur Sodik, dan Fadil Wijaya. Selanjutnya, kami akan memperjelaskan tentang pertama, pendahuluan, kedua, target luaran, yang ketiga, metode pelaksanaan, yang keempat, hasil yang dicapai, yang kelima, potensi hasil, yang keenam, rencana tahapan selanjutnya. Selanjutnya, latar belakang. Secara geografis, wilayah Desa Hargo Pancuran berada di lereng Gunung Rajabasa dengan ketinggian 250 sampai 650 meter permukaan laut, memiliki sumber air bersih pegunungan, air terjun, dan didominasi sawah dan perkebunan seperti pisang, kelapa, dan buah-buahan. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi dan memverifikasi potensi tersebut, maka Desa Hargo Pancuran sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut lagi. Branding desa dan branding UMKM jadi salah satu cara utama. Pemanfaatan teknologi informasi, pendampingan, dan juga pelatihan kepada masyarakat desa menjadi solusi yang bisa dilakukan. Prinsip pencapaian, meluas ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan menjadi prinsip utama. Selanjutnya, tujuan program. Tujuan program yang pertama membantu pemerintah desa untuk mewujudkan Desa Hargo Pancuran sebagai desa wisata tujuan khusus, yaitu pendidikan berbasis Smart Village, dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi desa, serta dan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, memberikan sentuhan knowledge dan teknologi terhadap pelaku usaha yang telah ada, khususnya badan usaha milik desa, BUMDes, dan kelompok masyarakat sadar wisata atau Pokdarwis, yang saat ini mewadahi usaha-usaha kecil masyarakat yang ada di Desa Hargo Pancuran. Yang ketiga, membantu rebranding Desa Hargo Pancuran dari desa tertinggal menjadi desa tujuan wisata dan memfasilitasi transformasi produk usaha masyarakat dan yang berbasis barang menjadi barang dengan nilai tambah dan jasa. Selanjutnya, target luaran, yaitu dokumen profil UMKM, yang kedua legalitas usaha, yang ketiga publikasi. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Yang pertama, perancangan dan persiapan, pendampingan dan sosialisasi awal, pengambilan data, sosialisasi dan pelatihan, publikasi, pengendalian dan keberlanjutan, yang terakhir menyusun laporan akhir. Dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Hargo Pancuran, maka terdirilah unit-unit usaha yang terbangun. Yang pertama adalah agrowisata, kemudian kelompok tani ikan air tawar, yang mana menjadi edukasi pembudidayaan ikan air tawar, kemudian keripik pisang dan singkong, dan madu trigona. Selanjutnya. Namun dari usaha tersebut maka terdapat permasalahan. Yang satu adalah pendistribusian dan pemasaran produk, modal usaha yang minim, tergantung pada pengepul atau agen, pengelolaan dan pembukuan keuangan yang tidak efektif, tidak adanya izin usaha, kurangnya inovasi produk, belum menerapkan teknologi secara optimal, permasalahan manajemen waktu yang kurang, dan hanya fokus pada produk barang. Oleh karena itu, usaha yang kami lakukan adalah sosialisasi, survei kolam, kelompok kuliner, dan kelompok agrowisata, pelaksanaan program seperti penyesuaian kolam, penempatan bibit, pemenuhan legalitas, dan sebagainya. Kemudian terdapat pelatihan seperti pendampingan, pembenihan ikan, dan pakan alternatif. Kemudian ada forum group discussion yang merupakan diskusi mengenai pemasaran dan pemilahan ikan, dan kemudian ada evaluasi dan monitoring. Dalam program ini kami melakukan mitra kerjasama dengan UMKM Keripik Ibu Harti, UMKM Keripik Ibu Sri, dengan tim arsitektur ITERA yang bekerja pada agrowisata, kemudian tim Indospace yaitu adalah untuk pemasaran, klinik pertanian keliling Fakultas Pertanian Unila untuk budidaya ikan air tawar, kemudian UMKM Keripik Ibu Erni, dan kemudian UMKM Madu Trigona Ibu Suwarti. Oleh karena itu, untuk mencapai indikator yang dapat dicapai, rencana program kami adalah melakukan diskusi dan konsultasi mengenai pemanfaatan lahan 4 hektar dengan indikator keberhasilannya adalah ditetapkan lahan dengan konsep agrowisata sedemikian rupa untuk menjadi program wisata
Kemudian melakukan pembentukan dan pendampingan kelompok usaha untuk budidaya ikan air tawar dengan indikator keberhasilannya berjalannya budidaya dengan struktur yang telah ditetapkan, kemudian melakukan pendampingan dan edukasi mengenai pengelolaan usaha kuliner masyarakat dengan indikator keberhasilan, perubahan keuangan, dan kualitas hasil kuliner yang menjadi lebih baik. Selanjutnya. Persentase peningkatan. Setelah kami melakukan pendampingan wira desa, ada peningkatan yang terjadi. Di sektor UMKM keripik, peningkatan jumlah produksi pada UMKM keripik meningkat sebesar 30%. Kemudian peningkatan kualitas produk pada UMKM keripik meningkat sebesar 40%. Di sektor UMKM madu, peningkatan jumlah produk pada UMKM madu itu sebesar 35%. Kemudian peningkatan kualitas produk pada UMKM madu sebesar 25%. Pada kelompok budidaya ikan air tawar, karena masih dalam proses pembudidayaan dan belum memiliki hasil produksi, maka belum ada proses dan persentase peningkatan. Kemudian penambahan jumlah pemasaran. Setelah pendampingan wira desa ini juga, UMKM keripik, kemudian UMKM madu mendapat 2 penambahan pemasaran, yaitu melalui sosial media yang dibuat secara pribadi dan juga menggunakan sosial media tim wira desa yang kami buat. Untuk kelompok budidaya ikan air tawar, karena belum memiliki produk, sehingga belum bisa dipasarkan. Kemudian jangkauan produk. Untuk UMKM keripik dan juga UMKM madu, setelah melakukan pendampingan, jangkauan produk dan peluasan pasar sudah bisa dilihat. Sekarang UMKM keripik dan madu sudah mencapai di Kabupaten Lampung Selatan dan juga Kota Bandar Lampung. Juga untuk beberapa para pejabat daerah sudah kami promosikan untuk UMKM keripik dan juga madu. Untuk kelompok budidaya ikan air tawar itu masih dalam proses pembudidayaan dan juga belum ada produknya, sehingga belum ada luasan jangkauan produk. Kemudian persentase peningkatan pendapatan. Setelah pendampingan wira desa, UMKM keripik mendapatkan peningkatan pendapatan sebesar 20%, yaitu peningkatan pendapatan kotor dari UMKM keripik. Kemudian UMKM madu mendapatkan peningkatan pendapatan sebesar 7,5%, dan untuk kelompok budidaya ikan air tawar itu belum mendapatkan peningkatan pendapatan karena masih dalam proses pembudidayaan dan pendampingan. Perubahan biaya dan juga waktu produksi juga akan berpengaruh karena meningkatnya jumlah permintaan, sehingga ada kenaikan sebesar 10% untuk jumlah produksi. Dan ini akan mempengaruhi juga untuk waktu produksi, meningkat sebesar 25% atau penambahan 1 kali periode produksi dalam 1 bulan. Jumlah ketercapaian luaran wajib dan juga keterangan ketercapaiannya. Luaran wajib yang pertama yaitu dokumen profil UMKM desa yang berisi penjelasan secara rinci mengenai UMKM yang akan dibentuk. Keterangan ketercapaiannya sudah dibuat dokumen profil yang sudah dicatat dalam logbook dan juga sudah bisa dilihat oleh masyarakat umum di web resmi desa, dan ini sudah tercapai. Kemudian yang kedua adalah legalitas usaha UMKM, dengan ketercapaiannya sudah terrealisasikan legalitas usaha, keripik, juga legalitas lembaga OSS untuk UMKM madu, Trigona, dan ini sudah tercapai. Dan yang ketiga adalah publikasi melalui media elektronik berupa brosur dan juga video yang kami upload di beberapa platform seperti YouTube dan Instagram, dan ini sudah tercapai. Sehingga potensi keberlanjutan program, kami harap dari program Wira Desa ini bisa dikembangkan lagi, bisa berguna untuk masyarakat, bisa difokuskan untuk edukasi dan penyebaran energi positif untuk membangkitkan wirausaha bagi masyarakat desa. Kemudian juga desa bisa menjadi lebih maju lagi untuk ke depannya. Kemudian potensi hasil yang diharapkan yang pertama menjadi desa wisata pendidikan, di mana Badan Geologi, Kementerian SDM, juga BMKG itu akan menjadi daya tarik untuk peneliti datang berkunjung ke Desa Hargo Pancoran. Agrowisata menjadi kekayaan dan juga pemerintah daerah juga menyediakan lahan sebesar 4 hektar untuk kegiatan agrowisata. Kemudian di bidang kuliner, beragam banyak buah dan produksi menjadi potensi masyarakat desa. Rencana tahap berikutnya adalah legalitas OSS, kemudian monitoring, publikasi web, dan laporan akhir. Nah, berikut adalah dokumentasi dari beberapa kegiatan kami dan publikasi secara online melalui platform Instagram dan juga YouTube. Kemudian ini adalah kata-kata terakhir untuk presentasi ini. Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi ia akan bercahaya karena lilin-lilin desa. Dan kita akan menjadi agen untuk itu. Terima kasih, itu presentasi dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.